Bapak Ibu, kita di sini juga akan belajar. Kita semuanya belajar, Bapak Ibu ya. Kita adalah guru-guru hebat yang tidak berhenti untuk belajar sampai kapanpun. Bapak Ibu, kita belajar tentang Google Workspace for Education. Ini adalah salah satu program yang diluncurkan oleh Google untuk kita semuanya. Dan untuk memeringan tugas kita, Kemendikbud juga sudah mengeluarkan akun Belajar ID untuk semua tingkat sekolah. Bisa kita mulai semuanya Bapak Ibu ya. Saya mulai dari belajar dari mana saja bersama dengan Belajar ID. Hari ini adalah hari pertama pertemuan kita. Untuk selanjutnya nanti akan berupa tugas-tugas yang berada di Google Classroom. Jadi pelatihan kita adalah sinkronus dan asinkronus sesuai dengan yang diminta oleh pihak Google. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya adalah Novia Isnaini. Saya guru SD di SDN Megaluh, Jombang, Jawa Timur. Selamat datang juga untuk Bapak Ibu yang berasal dari luar Provinsi Jawa Timur. Kelas ini dibuka untuk seluruh wilayah Indonesia. Karena kebetulan kami bersama Pak Jasmadi adalah guru yang harus melakukan pengimbasan dari Google Master Trainer Batch 3. Jadi kita mendapatkan tugas untuk mengimbaskan ke guru-guru yang mau dan bersedia untuk mengikuti pelatihan Google Workspace for Education. Bapak Ibu, jadwal kita mulai dari belajar dari mana saja bersama dengan akun ID, kemudian berikutnya nanti kita akan belajar tentang Google Drive, kemudian Google Docs, Google Slide, Google Sheet. Kita juga akan belajar Google Form, Gmail, kemudian ada Classroom, kalender, dan juga Google Meet. Jangan khawatir Bapak Ibu, kita semua juga belajar. Saya dulu juga berawal dari tidak bisa, dari tidak kenal menjadi kenal, dari tidak tahu menjadi tahu. Saya memang belum mahir betul, cuman kita tidak akan pernah berhenti untuk belajar. Bapak Ibu, kenapa kita harus menggunakan akun Belajar ID? Akun Belajar ID ini adalah akun yang dikhususkan mungkin untuk guru dan siswa. Karena akun Belajar ini diluncurkan per Desember 2020 kemarin. Jadi akun ini sudah dibuatkan langsung oleh pihak Kemendikbud untuk kita semuanya. Yang pertama diluncurkan adalah akun milik SMA untuk Bapak Ibu guru beserta siswa kelas 12 untuk kepentingan AKM. Kemudian turun lagi ke jenjang SMP dan kemudian diikuti dengan jenjang SD. Secara bertahap Bapak Ibu semuanya nanti akan mendapatkan akun Belajar ID. Kemudian akun ini dibuat berdasarkan data yang terekam di Dapodik. Artinya mungkin untuk Bapak Ibu yang bergabung di kelas kami, ada yang mungkin statusnya masih CPNS, harap bersabar. Silahkan Bapak Ibu yang masih berstatus CPNS atau yang belum memiliki akun Belajar ID untuk menghubungi operator sekolah untuk pengusulan akun Belajar ID-nya. Jadi nanti silahkan menghubungi ke operator sekolah, terutama yang memegang operator Dapodik. Jadi jangan salah nanti kita menghubunginya ke operator Dapodik yang sekaligus beliau nanti juga akan memegang akun admin untuk Belajar ID di masing-masing sekolah. Artinya tiap sekolah nanti akan memiliki 2 admin, yang satu adalah kepala sekolah dan satunya lagi adalah operator itu sendiri. Belajar menggunakan akun ID, Belajar ID ini nanti akan lebih mudah dan lebih aman Bapak Ibu dibandingkan dengan kita menggunakan dokumen biasa. Jadi nanti kelebihannya akan sangat banyak sekali. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk menelusuri dan berkembang lebih jauh dengan Belajar ID. Bagaimana cara aktivasi akun Belajar ID? Nah, untuk akun Belajar ID ini,
pertama kalinya Bapak Ibu bisa menggunakan atau membuka Belajar ID, kemudian untuk Bapak Ibu yang sudah menerima ya, yang sudah menerima tinggal mengaktifasi saja, masuk ke Google ke gmail.com, kemudian masuk lagi menggunakan akun lain, karena saya yakin Bapak Ibu guru yang lain yang ada di sini sudah memiliki akun Gmail. Jadi untuk mengaktifkan akun Belajar ID, setelah Bapak Ibu masuk ke Gmail, kemudian atau masuk ke Google, jangan lupa untuk masuk menggunakan akun lain atau tambah akun lain. Nah, setelah itu Bapak Ibu akan menerima notif untuk tombol accept setelah membaca Google Terms dan Service atau ketentuan yang ditetapkan oleh Google. Kemudian Bapak Ibu harus mengganti password yang dikirimkan atau yang Bapak Ibu terima itu biasanya masih berupa dolar dan kombinasi angka dan huruf. Kemudian untuk mengaktifkannya Bapak Ibu cukup mengganti password. Dan jangan lupa password itu dicatat agar tidak lupa. Dan kalau misalkan suatu ketika Bapak Ibu lupa dengan password akun Belajar ID-nya, Bapak Ibu bisa meminta admin dari masing-masing sekolah untuk mereset kembali akun Belajar ID-nya untuk menggantikan password yang lupa. Nah, apa kelebihan dari akun Belajar ID Bapak Ibu? Akun Belajar ID ini memiliki data penyimpanan tanpa batas. Sangat berbeda dengan akun Gmail pada umumnya yang telah kita gunakan. Kenapa? Karena pada akun Gmail yang kita gunakan setiap hari, yang kita gunakan di gadget yang kita sering pakai, kapasitas untuk penyimpanan hanya 15 GB. Sangat berbeda dengan akun Belajar ID yang penyimpanannya tanpa batas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menggunakan atau menyimpan semua file dan berkas-berkas dan file-file pembelajaran atau apapun bisa disimpan di akun Belajar ID ini. Kedua, fitur yang ada pada akun Belajar ID ini lebih canggih. Jadi ada Google Chat, Google Classroom, Google Meet, drive-nya juga lebih banyak. Dan yang saya tidak pernah menduga adalah ketika kita membuka Classroom itu folder sudah tertata dengan rapi. Kita tidak perlu lagi menata folder itu, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian yang ketiga adalah aman dan terintegrasi. Semua data yang Bapak Ibu simpan di akun Belajar ID akan lebih aman, lebih teratur, dan lebih terintegrasi dengan pekerjaan yang berhubungan dengan kita, yaitu dunia pendidikan. Selanjutnya, pada akun Belajar ID, Bapak Ibu akan menemukan drive bersama. Kenapa? Karena drive bersama ini bisa digunakan untuk saling berkolaborasi bersama rekan kerja atau murid ataupun atasan, sehingga untuk file-file tertentu kita tidak perlu saling kirim, tapi cukup dengan membagikan akses, kita bisa sama-sama mengoreksi, mengedit, menyimpan tanpa harus saling bertukar flash disk. Kita sudah tidak perlu lagi menggunakan flash disk di sini. Sangat berbeda dengan akun Gmail biasa. Kenapa? Di akun Gmail biasa yang kita setiap hari tidak ada drive bersama. Jadi Bapak Ibu akan memiliki banyak sekali keuntungan untuk menggunakan akun Belajar ID karena kita bisa berkolaborasi dengan teman dan sebagainya. Fitur-fitur yang ada pada Belajar ID sangat banyak dan tentu saja akan ada perbedaan antara akun menggunakan Gmail yang biasa Bapak Ibu gunakan dengan akun Belajar ID. Kenapa? Pada akun, contoh sebagai fitur Google Meet, pada akun pribadi Bapak Ibu tidak akan menemukan fitur angkat tangan atau merekam rapat pada saat Google Meet. Jadi tidak akan ditemukan pada akun Gmail umumnya. Sangat berbeda dengan akun Belajar ID, di mana di akun Belajar ID pada Google Meet Bapak Ibu bisa melakukan angkat tangan
untuk bertanya atau apapun, dan juga bisa merekam rapat tanpa menggunakan aplikasi apapun. Kita tinggal klik saja, kita sudah bisa menyimpan meet yang kita lakukan bersama teman-teman atau bersama rekan kerja kita. Jadi akan lebih menyenangkan, akan lebih mudah menggunakan fitur Google Meet. Jadi hampir sama dengan aplikasi yang ada di sebelah ya. Kemudian ada juga video call di Google Classroom. Akun pribadi tidak memiliki link Google Meet untuk kelas ini. Jadi Bapak Ibu mulai sekarang bisa berpikir lebih jauh dan lebih jeli untuk bergeser dan berpindah untuk menggunakan akun belajar ID. Kenapa? Pada video call di Google Classroom, Bapak Ibu bisa membuat link Google Meet untuk kelas. Tidak perlu Bapak Ibu mengirimkan satu persatu link ke murid-murid semuanya, tidak perlu. Cukup satu link dikirimkan di kelas, kita bisa menggunakan bersama-sama. Jadi akan lebih mudah dan lebih nyaman kita menggunakan akun belajar ID. Jangan khawatir Bapak Ibu, karena kapasitasnya juga jauh lebih besar daripada kita menggunakan akun Google biasa yang pada umumnya kita gunakan. Kemudian untuk kapasitas Google Classroom, pada akun Gmail pada yang kita gunakan setiap hari, akun pribadi itu memaksimal hanya bisa memasukkan 20 guru dalam satu classroom dan 250 siswa tanpa ada fitur undang wali. Nah, sedangkan di akun belajar ID maksimalnya sama 20 guru, namun Bapak Ibu bisa mengundang 1000 siswa untuk masuk pada classroom Bapak Ibu. Dan ada juga fitur undang wali untuk mendapatkan laporan dari wali murid. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi untuk meminta akun masing-masing wali murid, tapi di situ nanti akan ada fitur untuk mengundang wali untuk mendapatkan laporannya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan khawatir, segera berpikir untuk pindah ke menggunakan akun belajar ID. Kemudian penugasan di classroom menggunakan Google yang kita pakai biasanya, tidak ada impor nilai pada Google Form, dan kita juga tidak dapat tidak dapat mode terkunci pada Chromebook, tidak ada cek originalitas. Kenapa? Karena kita selama pembelajaran jarak jauh bagi guru yang sudah menggunakan Classroom dan menggunakan penugasan pada Classroom, Bapak Ibu akan sangat sadar sekali bahwa banyak sekali jawaban dari siswa-siswa kita yang mungkin atau memang besar kemungkinan mereka mengambil jawaban dari link yang mereka inginkan dan kemudian mereka kirimkan di Google Classroom kita. Nah, pada Google Classroom menggunakan belajar ID, Bapak Ibu bisa mengecek originalitas jawaban anak-anak dan juga originalitas materi yang mereka kirimkan di Classroom untuk kita. Jadi akan sangat terbantu sekali untuk melihat apakah anak-anak kita itu mengirimkan tugasnya berdasarkan apa yang dia kerjakan atau dia mengambil dari jawaban teman atau orang lain. Jadi menggunakan akun belajar ID ada fitur untuk cek originalitasnya. Nah, di belajar ID ada juga mode terkunci Chromebook. Nah, untuk Chromebook ini mungkin ada beberapa Bapak Ibu guru yang belum tahu Chromebook. Chromebook adalah laptop yang memang digunakan untuk akses Google. Bagi saya seperti itu. Jadi Chromebook ini sangat membantu kita pada akses Google, sehingga kalau kita menggunakan laptop biasa, ketika kita mematikan laptop, maka semua tab yang ada di laptop itu biasanya akan hilang ketika kita membuka kembali laptop tersebut. Tapi beda sekali ketika kita menggunakan akun belajar ID. Ketika kita hanya mematikan dan menyalakan kembali, maka tab-tab itu akan muncul kembali tanpa ada yang hilang. Artinya Bapak Ibu kalau misalkan sudah capek kerja, udahlah saya mau istirahat, besok saya mau buka lagi, Bapak Ibu tidak perlu lagi harus mencari tab-tab yang Bapak Ibu cari tadi, tidak. Bapak Ibu tinggal membuka, maka tab itu muncul kembali dan bisa langsung digunakan.
Selanjutnya Bapak Ibu, nah, begitu Bapak Ibu sudah tahu apa itu akun Belajar ID, maka Bapak Ibu akan berpikir lebih untuk memindahkan data dari akun pribadi ke Belajar ID. Kenapa? Karena keunggulan dari akun Belajar ID kita yang memiliki kapasitas tidak terbatas, maka akan memancing kita untuk memindahkan data-data penting kita dari akun pribadi ke akun Belajar ID. Kenapa? Karena ruang penyimpanan kita yang begitu luasnya, kita bisa memanfaatkannya lebih dari yang kita bayangkan. Karena selama ini banyak Bapak Ibu yang menyimpan file-file pentingnya di Gmail biasa, itu hanya untuk file-file yang terpenting saja. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu bisa memindahkan semua data dari akun pribadi ke Belajar ID karena memang kapasitasnya lebih luas, lebih banyak dan tanpa batasan. Nah, yang perlu Bapak Ibu tahu, akun Belajar ID ini sebenarnya sama dengan Gmail, hanya saja bedanya Gmail itu memiliki kelas-kelas. Nah, kita ini menggunakan Belajar ID berada pada kelas Jisut. Nah, kelas Jisut sendiri kalau kita berlangganan menggunakan akun Gmail kita yang biasanya kita pakai sehari-hari, itu biaya langganan per bulannya kita akan diminta 250.000 per bulan oleh pihak Google. Nah, Belajar ID kita tidak diminta untuk membayar apapun. Kenapa? Karena Belajar ID sudah dibuatkan oleh Kemendikbud, maka apa salahnya kita memanfaatkan lebih jauh dan bisa dimanfaatkan untuk hal yang lebih positif lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan ragu untuk memindahkan data-data penting Bapak Ibu. Atau mungkin saya hanya sekedar cadangan aja Bu. Sebagian besar saya pindahkan ke Belajar ID, sebagian masih saya simpan di akun Gmail pribadi saya. Silahkan, enggak apa-apa. Tapi yang penting jangan sia-siakan akun Belajar ID Bapak Ibu yang sudah dibuatkan oleh Kemendikbud untuk tidak digunakan. Gunakan. Kenapa? Karena biaya kita untuk berlangganan akun Jisut itu sangat mahal. Sedangkan kita hanya menggunakannya secara gratis dan tinggal pakai. Nah, cara memindahkan data dari akun pribadi ke Belajar ID, Bapak Ibu tinggal membuka Google Drive. Google Drive-nya Bapak Ibu, kemudian pilih folder atau file yang ingin Bapak Ibu pindahkan, kemudian klik kanan dan download, jangan lupa. Setelah itu baru Bapak Ibu mengupload kembali data itu ke Belajar ID Bapak Ibu. Jadi bisa di zip dulu atau di rar dulu istilah kita biasanya, atau juga langsung diupload dari tempat penyimpanan kita di drive laptop kita. Kita juga bisa melakukan itu. Dan Bapak Ibu bisa menggunakannya secara leluasa. Nah, akan sangat rugi jika Bapak Ibu tidak menggunakan akun Belajar ID ini. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu nanti bisa mengupload data-data itu. Jika Bapak Ibu merasa datanya terlalu besar, Bapak Ibu bisa memindahkannya satu persatu atau beberapa kelompok dikelompokkan untuk dipindahkan ke akun Belajar ID. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir bahwa data-data Bapak Ibu akan rusak, tidak. Menggunakan Belajar ID sangat nyaman. Kenapa? Karena kita tidak memerlukan apapun, kita hanya perlu koneksi internet, kemudian baterai kita full, selesai. Jadi kita tinggal memindahkan data itu saja ke Belajar ID dan kita gunakan kapan saja, di mana saja, tanpa harus membawa gadget laptop lah. Membuka akun Belajar ID menggunakan HP bisa. Jadi kita bisa membuka file-file kita di mana saja, kapan saja, selama kita memang terhubung dengan internet. Jadi kita bisa menggunakan itu semuanya. Bapak Ibu, ini merupakan salah satu perubahan ya, perubahan yang memang terjadi terpaksa. Bisa saya katakan terpaksa. Kenapa? Karena perubahan ini mendadak terjadi karena adanya pandemi yang membuat kita
beralih dari pembelajaran tatap muka langsung selama setahun kemarin kita menggunakan pembelajaran jarak jauh. Artinya kita menggunakan pembelajaran yang mau tidak mau kita menggunakan WA, menggunakan Classroom, menggunakan yang lainnya. Maka ini merupakan salah satu cara kita untuk mengembangkan diri. Nah, pada pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu banyak sekali masalah yang ditemui. Beberapa murid tidak memiliki gadget karena kemampuan ekonomi dari orang tuanya, kita tidak bisa menyalahkan itu. Sedangkan untuk pembelajaran yang lain memang ada beberapa gadget yang hanya bisa diakses oleh perangkat-perangkat tertentu. Ada aplikasi-aplikasi yang hanya bisa diakses oleh perangkat-perangkat tertentu. Bapak Ibu tidak bisa menyalahkan gadgetnya atau menyalahkan anak. Kalau memang aplikasi itu tidak bisa diakses, ya memang itu yang terjadi. Nah, pemecahannya seperti apa? Pemecahannya mungkin ya salah satunya menggunakan Google Workspace ini. Google Workspace ini sangat membantu karena fiturnya sangat banyak yang bisa kita gunakan bersama-sama dan bisa membantu siswa dan Bapak Ibu guru untuk pembelajaran jarak jauhnya. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelajaran jarak jauh kadang-kadang kita menggunakan flash disk, kadang-kadang kita menggunakan laptop. Nah, ketika kita upload, ketika kita mengirimkan tugas kepada anak melalui flash disk atau laptop kita, kadang-kadang flash disk kita hilang atau rusak atau laptop kita tiba-tiba tidak bisa diakses. Nah, kalau file-file itu sudah Bapak Ibu simpan di Google Drive, di Belajar ID-nya juga, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Data-data itu bisa dikirimkan kapanpun Bapak Ibu mau. Jadi penggunaan Belajar ID dengan kapasitas drive yang tanpa batas sangat membantu Bapak Ibu. Kita sudah bisa meninggalkan penggunaan flash disk lah. Kita sudah tidak zaman lagi istilahnya menggunakan flash disk. Iya, memang kita masih membutuhkan, tapi hanya untuk hal-hal yang tertentu saja. Sedangkan untuk file-file yang bisa kita akses setiap hari, berhentilah menggunakan flash disk. Kita gunakan drive, Google Drive yang ada di Belajar ID dengan kapasitas yang begitu banyaknya dan tanpa batas yang bisa digunakan kapan saja dan di mana saja. Nah, kadang-kadang data juga bisa rusak. Jangan khawatir Bapak Ibu, karena data yang biasanya rusak karena virus, kalau kita menggunakan Google Drive, maka jangan khawatir Bapak Ibu, insya Allah kita bisa bertahan tanpa gangguan virus. Oke, Bapak Ibu, masalah pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang dialami oleh begitu banyak siswa dan Bapak Ibu guru. Apa? Memori laptop penuh. Memori HP penuh. Aduh, kalau sudah seperti ini, Bapak Ibu akan berpikir 2-3 kali mau beli lagi, ataukah saya riset ulang dengan begitu banyak resiko. Nah, Bapak Ibu, permasalahan-permasalahan yang seperti ini bisa kita selesaikan menggunakan Google Drive yang berada di Belajar ID. Kenapa? Kapasitas yang begitu luasnya tanpa batas harus kita gunakan. Jangan tidak digunakan. Rugi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tidak menggunakan Google Drive pada Belajar ID. Nah, Bapak Ibu, Google Drive atau Google for Education menginspirasi pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Kenapa? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa sebagian besar siswa kita atau bahkan diri kita sendiri, kita memiliki waktu-waktu tertentu untuk merasa nyaman belajar, membaca, dan melakukan apapun. Nah, untuk pembelajaran menggunakan Google for Education ini, terutama untuk yang masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh, maka pembelajaran menggunakan Google Education ini akan sangat nyaman. Kenapa? Karena Bapak Ibu tidak perlu harus menggunakan laptop yang itu, tidak. Kenapa? Karena laptop yang lain pun bisa. Selama kita masih memegang akunnya, kita ingat passwordnya, maka kita bisa mengakses
belajar ID dari mana saja dan kapan saja. Selama kita terhubung dengan internet dan kita